Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir dengan NIM 240 14040. Di sini saya akan menjelaskan tugas final Orkom, yaitu 1. Apa itu komputer? 2. Penjelasan apa itu member. Ketiga, penjelasan tentang apa itu hard disk. Keempat, penjelasan tentang apa itu RAM. Dan kelima, penjelasan tentang apa itu power supply. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah elektronik canggih yang dapat menginput, memproses, menyimpan, dan menampilkan data menjadi informasi yang berguna. Tujuan utama dari komputer memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Input adalah menerima data baik dari keyboard maupun dari mouse. Yang kedua adalah processing atau proses adalah mengolah data yang diterima yaitu mengolah data yang diterima di dalam CPU. Yang ketiga adalah penyimpanan atau storage adalah penyimpanan memiliki 2 penyimpanan, yaitu penyimpanan secara sementara atau RAM dan juga secara permanen atau hard disk atau SSD. Yang keempat adalah output adalah menampilkan data seperti kita menampilkan data di dalam monitor atau printer. Yang kelima yaitu kontrol atau mengendalikan cara kerja komputer agar sesuai apa yang diperintahkan. Selanjutnya itu komponen dalam komputer. Komponen di dalam komputer memiliki 3 komponen yang terpisah, yaitu hardware, software, dan juga firmware. Hardware adalah perangkat keras yang ada di dalam komputer. Yang pertama itu CPU, yang kedua itu monitor, yang ketiga itu keyboard, yang keempat itu mouse. Dan selanjutnya adalah software. Software itu seperti sistem operasi misalnya Windows, Linux, atau Mac OS. Yang kedua itu aplikasi seperti Word, Excel, dan lain-lain. Yang ketiga itu firmware. Firmware itu adalah orang yang menggunakan komputer itu atau memanfaatkan komputer itu. Komputer memiliki beberapa jenis, yaitu PC, personal komputer, yang kedua laptop, yang ketiga server, dan yang keempat yaitu mini komputer atau super komputer. Nomor 2 adalah member. Penjelasan tentang member adalah atau bisa dibilang papan induk atau bisa dibilang papan sirkuit utama adalah komponen penting yang ada di dalam komputer atau elektronik lain yang berfungsi sebagai penghubung dari komponen-komponen penting di dalam komputer atau di elektronik lain. Seperti di komputer, papan
Seperti di sirkuit utama, papan sirkuit utama di dalam komputer menghubungkan prosesor, VGA, RAM, dan juga penyimpanan atau storage atau hard disk. Fungsi dari member adalah menghubungkan komponen utama di dalam komputer, dan dua menyuplai energi berupa listrik ke komponen-komponen penting di dalam member. Yang tiga, mengatur dan mengontrol komunikasi di dalam perangkat keras. Yang keempat, menyediakan slot atau ekspansi untuk upgrade agar komputer Anda berjalan lebih baik. Komponen-komponen di dalam komputer biasanya ada CPU slot, RAM slot, chipset, slot PCI atau PCIe, port SATA atau MO2 atau BIOS, dan juga terdapat port I/O dan juga power connector. Jenis member bisa ada tiga, yaitu ATX, mini ATX atau mini ITX. Seperti yang saya pegang ini, terdapat member yang memiliki lokasi for audio di sini, for audio, sistem fan di sini, dan juga USB 2, USB 1, dan juga PCIe 11 dan juga PCIe 12. Di sini juga terdapat port panel di sini di bagian sini, dan juga ada SATA 2 dan juga pin, dan juga 24 pin dan juga 4 pin. Di sini juga terdapat soket prosesor, dan juga di sini terdapat slot RAM, dan juga di sini ada slot untuk grafis. Di dalam port I/O-nya terdapat PS2 keyboard, dan juga dan juga terdapat PS2 mouse. Di sini juga terdapat paralel dan juga serial. Di sini juga terdapat port VGA dan port paralel tadi, dan port serial. Di sini juga terdapat USB 3.0 dan juga USB 2.0, dan juga kabel LAN, dan juga port audio di bagian sini, dan juga port audio di bagian sini. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah perangkat keras atau hardware yang berada di dalam komputer yang berfungsi sebagai menyimpan data baik seperti dokumen, foto, video, maupun sistem operasi atau data lainnya. Ada beberapa fungsi utama dari hard disk, yaitu satu, menyimpan data secara permanen. Tidak seperti RAM yang menyimpan data secara sementara, dan ketika laptop atau komputer dimatikan, maka data yang berada di dalam RAM akan menghilang. Sementara jika data disimpan di hard disk, maka data yang berada di hard disk tetap masih utuh jika laptop atau komputer dimatikan. Yang kedua adalah menjalankan sistem operasi. Komputer atau laptop tidak akan berjalan jika tidak ada sistem operasi, dan data-data dari sistem operasi disimpan melalui hard disk. Yang ketiga adalah membackup data. Hard disk akan data yang penting bisa di backup di hard disk ketika
untuk berjaga-jaga ketika data penting tersebut tidak sengaja dihapus, dan data yang di backup di hard disk yang merupakan data penting itu bisa tetap dijalankan kembali atau dari data yang dicadangkan melalui hard disk. Terdapat dua jenis hard disk, yaitu satu hard disk driver, yaitu hard disk yang memiliki harga yang murah dan juga memiliki kecepatan rata-rata sekitar 7.200 rpm. Dan yang ketiga murah, dan juga yang ketiga itu storage-nya yang besar, di atas 250 GB, ada terdapat 500 GB, hingga terdapat di atas hingga ada yang bisa 1 TB atau 1000 GB. Yang kedua yaitu solid state driver, yang mirip seperti hard disk tetapi bukan hard disk, yang tentu saja lebih cepat dari hard disk, sekitar 7.200 rpm ke atas, bisa sampai 10.000 rpm, dan lebih kecil, ukurannya lebih kecil, dan harganya lebih mahal, tetapi kecepatan membaca dan menulisnya sangat cepat. Seperti yang saya pegang ini merupakan salah satu hard disk yang memiliki kapasitas 250 GB dengan kecepatan 3 GB per sekon, dan juga memiliki kecepatan 7.200 rpm. Selanjutnya nomor 4 adalah RAM. RAM adalah, atau bisa dibilang random access memory, adalah memori utama di dalam komputer yang menyimpan data secara sementara, baik melalui sistem operasi maupun di prosesor. RAM bersifat volatile, yaitu data yang disimpan di dalam RAM akan hilang jika komputer dimatikan. Itu adalah pengertian dari RAM. Yang kedua adalah fungsi dari RAM. RAM bersifat multitasking, meningkatkan kecepatan sistem, dan juga menyimpan data secara sementara. RAM memiliki jenis yaitu DRAM, yaitu dynamic RAM, yang biasa berada di laptop atau di komputer. Yang kedua adalah SRAM atau static RAM, yang RAM-nya ini bisa lebih mahal, yang berada di chance CPU. Yang ketiga adalah SDRAM atau DDR, yang berada di RAM modern yang digunakan hampir di semua komputer saat ini. Yang terdapat beberapa jenis, yaitu DDR3, DDR4, DDR3, DDR4, dan juga yang terbaru saat ini yaitu di tahun 2025, yaitu DDR5. RAM memiliki spesifikasi, yaitu ukurannya dan juga kecepatannya. Untuk kebutuhan ringan, kita hanya memerlukan seperti mengetik. Untuk kebutuhan ringan seperti mengetik, yaitu kita membutuhkan 4 GB RAM, dan juga jika ingin memainkan game ringan, kita juga membutuhkan sekitar 8 GB dan 8 GB
RAM, dan juga jika kita ingin memainkan game berat, kita cuma memerlukan 16 GB RAM atau bisa lebih dari itu. Jika dan kecepatan RAM juga terdapat di semua RAM, yaitu bisa dibilang megahertz. Semakin tinggi megahertz dari RAM, maka semakin cepat dalam mentransfer data dari RAM tersebut. Seperti yang saya pegang ini adalah RAM yang memiliki spek DDR3 2 GB dan kecepatan 1333 MHz. Selanjutnya nomor 5 adalah power supply. Power supply adalah salah satu komponen dari CPU yang menyalurkan listrik ke komponen-komponen lain yang bersifat penting di dalam CPU yang berupa seperti CPU, GPU, dan lain-lain. Fungsi dari power supply adalah menstabilkan tegangan listrik di dalam komponen dan juga menyalurkan listrik kepada komponen-komponen sesuai kebutuhan komponen tersebut, dan juga mencegah lonjakan listrik ke dalam komponen tersebut, dan juga mengubah alur listrik yang awalnya AC berubah menjadi DC. Ini adalah salah satu power supply yang saya jelaskan tadi, yang terdapat 24 pin di bagian sini, dan juga terdapat berbagai macam port di sini, dan juga terdapat di voltage ada 180 sampai 264 volt, dan juga frekuensinya sampai 47 sampai 63 Hz, dan power supply ini memakan 500 watt listrik. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya, baik itu dari penjelasan komponen yang terlewat maupun kesalahan dalam pengucapan komponennya, atau penjelasan tentang fungsi dari komponen tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.